Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Sabtu hari ini 25 Juli 2020. Next session bersama Mas Ahmad Fuadi. Siapa yang tidak kenal sosok Mas Ahmad Fuadi, seorang penulis buku yang luar biasa, seorang produser, praktisi beasiswa internasional, pembicara publik, dan teladan buat kami semua teman-teman yang muda tentunya. Saya akan invite beliau saat ini. Baik, saya akan coba pin dulu di komen, kita akan ngobrol apa. eh oke, ya. Nah, alhamdulillah udah Foli sudah bersama kami. Saya akan invite beliau. Semoga tidak ada kendala dan halangan ya, seperti yang sudah-sudah. Assalamualaikum, waduh, udah ini produktif sekali. 3 webinar hari ini dah. Kebetulan lagi rame. Lagi rame. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat Waalaikumsalam. dah. Mas Taufan, gimana? Ini juga produktif banget, volume 21 nih, 20 nih jangan-jangan. 21 udah yang ke 21. Tadi Mbak Ana 20. Kebalik. Jadi sehari bisa berapa? Cuman weekend aja sih dah. Jadi kan kebetulan istri Ah, itu baru mulai usaha kuliner. Jadi Sabtu ah, Minggu tuh dia sibuk aktivitasnya di dapur. Nah saya pikir oke. saya juga biar nggak kemana-mana sambil nemenin istri di rumah. Ya saya ajak ngobrol lah teman-teman, sahabat-sahabat biar produktif di jalurnya masing-masing gitu loh. Iya, keren keren. Jadi istri Artinya juga bukan cuma weekend kan, weekdays juga ada kan? weekdays sesekali ada, tapi itu tidak Mm-mm. jadi jadwal rutin. Jadwal rutinnya tuh tiap Sabtu dan Minggu. Nah, kayak hari ini Oke. ada lalu ada Mbak Ana, nanti malam ada Mas Rene Hmm. begitu. Jadi sebenarnya ini apa namanya satu apa ya satu percobaan sosial yang ternyata efektif banget ya. Selain bisa direcord, bisa ditranskrip, bisa dijadiin podcast, lalu juga Hmm. bisa dilihat berulang-ulang begitu. Jadi Hmm, hmm, somehow hmm. audiensnya nggak banyak ketika live, tapi ketika direcord yang lihat mungkin bisa ratusan Hmm. ribuan orang begitu. Nah jadi ya alhamdulillah saya pribadi makasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sharing di program Golden Hours yang hari ini. Dan topiknya sebenarnya saya mau nanya kan yang udah ini bicara soal tip beasiswa internasional, lalu Hmm. bicara tentang yang memang udah banget lah soal buku. Nah terus Eh, ketika saya tanya, udah kasih public speaking untuk international audience. Nah ini sekalian saya mau tanya, hmm, kenapa udah mengangkat topik ini dan hmm. tidak mengangkat topik yang seperti biasanya? Iya, ini Urgensinya topik apa udah baru ya. kira-kira? Topik Oh, baru. topik baru. Ngomong-ngomong ini saya kegelapan nggak? Nggak, pas. Nggak. Jelas dah. Oke. Aman. Iya, jadi gini, pada dasarnya Mm-mm. itu saya bukan pembicara yang nyaman langsung di depan orang. Jadi dulu itu takut banget Baik. tuh ke depan dan nggak nyaman gitu ya pidato depan orang Mm-mm. lain. Sampai sekarang pun saya bisa bilang saya itu introvert speaker. Jadi bukan Oh. natural, bukan alami Oh. sebagai pembicara publik. Nah, tapi dalam Mhm. perjalanan kemudian sering disuruh bicara publik. Nah, saya ingin berbagi nih kepada teman-teman yang kalau Baik. nggak nyaman ngomong di depan umum itu it's okay gitu. Tapi kan kita kadang-kadang ada kebutuhan harus ngomong. Nah, apa yang harus Betul. dilakukan berkaca pada pengalaman saya yang saya merasa itu sebetulnya saya pembicara yang pemalu lah, introvert gitu. Nah, kemudian itu level pertama ya, kita kemudian lebih nyaman lebih bicara di depan umum. Nah, nanti dalam perjalanan karir atau studi kita akan ada tantangan lain, bicara di Hmm. depan umum yang bukan orang Indonesia, yang bukan berbahasa bahasa kita. Nah, ini lain Betul. lagi tantangannya. Nah, saya juga belajar juga tuh gimana caranya. Nah, dari beberapa uh, percobaan, ya akhirnya saya pikir bisa sih kita kalau kita mau, kalau ada persiapan dan lain-lain. Nah, karena itulah saya pikir nih topik yang menarik. Mungkin ada juga yang Betul. punya problem seperti saya, yang bukan merasa natural speaker, tapi dalam karir, dalam pekerjaan diharuskan untuk Dipaksa untuk bicara. bicara.
Betul. Mm-mm, Nah, ini gitu. kan tentunya dalam konteks komunikasi publik atau public speaking kan kita mengenal adanya speaker, konten, dan audiens. Nah, berarti kalau Mm-mm. dalam hal ini, di pembicaraan kita siang hari ini, ya speakernya berarti mungkin teman-teman mahasiswa yang punya pengalaman saat ini berkuliah bekerja di luar negeri dan harus menghadapi audiens-audiens sifatnya publik, lalu mungkin bisa bicara dalam konteks sosial media sekarang, menjadi moderator di ranah virtual, pembicara di ranah virtual, yang audiensnya Mm-mm. mungkin global ya, udah ya, internasional Ya, ya. Nah, betul bicara betul. di depan mungkin konferensi ilmiah atau mungkin yang sifatnya casual atau populer. Nah, ini yang menjadi pembicaraan saya dan Uda Fuadi, Mas Ahmad Fuadi siang hari ini, berbagi tentang tips and trick apa-apa aja harus diperhatikan ketika teman-teman dalam konteks sedang berbicara di depan publik yang audiensnya internasional atau mungkin publik secara apa namanya global begitu ya, udah ya. Ya, betul. Dan sebetulnya yang kalau dari sisi saya yang perlu dipersiapkan bukan pada hari hanya, tapi sebelum. Itu yang Hmm, perlu banyak betul. kita persiapkan. Nah, ini saya mengambil pengalaman dari beberapa kesempatan saya yang harus bicara di depan publik di luar negeri. Hmm, Umumnya itu berhubungan dengan diskusi buku, yang berhubungan dengan film, ada juga betul. berhubungan dengan dulu karir saya waktu saya bekerja jadi direktur komunikasi di NGO konservasi. Tapi banyak Hmm, umumnya event-event yang saya diundang bicara di luar negeri itu book related ya. Nah, dari sana kemudian baik. saya coba kira-kira apa ya langkah-langkah yang bisa saya share. Lalu audiensnya juga beda-beda, Mas Alvan. Dari Ya. mulai anak sekolah, jadi saya pernah Mhm. disuruh bicara di uh, SMA di Australia, terus kalau nggak salah ada level SMP juga. Nah itu challenge-nya beda lagi. Ada pernah diundang bicara di depan para diplomat senior dan ada Hmm, juga orang-orang leader politikus dan lain-lain dan bisnis leader. Itu lain betul. lagi. Terus ada bicara dengan anak-anak muda, orang Hmm, orang tua dan lain-lain. Nah, dari itu variasi audiensnya. Lalu variasi bahasanya umumnya bahasa Inggris, tapi dulu pernah juga bicara dalam bahasa Perancis. Yang saya sudah wow. lupa sekarang. Jadi waktu kuliah dulu ikut exchange program itu di Quebec di Mhm, Kanada itu kan berbahasa Prancis. mhm, Nah saya jadi betul. bekerja jadi jurnalis TV, jadi host TV nih, Hmm, host TV lokal positif. berbahasa Prancis. Comment ça va? Bukan kayak gitu lah gitu ya. Ya. Tapi sekarang masih Terus ingat lah dikit-dikit lah dah bahasa dikit-dikit Perancisnya. karena nggak dipakai jadi susah. Ya. Ada juga audiensnya internasional, tapi saya ngomong bahasa Indonesia, jadi sudah disiapkan Hmm, penerjemah. Nah, nanti kita bisa betul. juga bicara apa sih plus minus kalau ada penerjemah itu. Nah, Ya. kalau bahasa Arab, saya belum pernah langsung bicara di publiknya langsung orang Arab ya. Kalau bahasa Arab ngomongnya di pesantren itu. Kalau bahasa Minang saya pernah, itu bahasa internasional juga tuh jangan-jangan. Ya gitulah kira-kira Mas Alvan. Jadi kalau ngobrol Nah, nanti kita ketemu lah kira-kira apa yang perlu disiapkan dan lain-lain. Nah, betul sekali. Nah, udah kalau misalkan kita bicara menghadapi audiens internasional, tentunya kalau dari sisi kritis ya, biasanya kalau kita menghadapi publik yang tidak biasanya kita hadapi sehari-hari itu mereka lebih kritis. Bahkan berani bilang bahwa oh yang Anda katakan itu salah, Anda harusnya lebih banyak baca atau mungkin pertanyaannya bisa mengcounter apa yang kita sampaikan seakan-akan kita dipermalukan. Padahal tidak maksudnya mempermalukan, hanya mungkin meluruskan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi sepertinya perlu kedewasaan yang lebih baik lagi sepertinya ya ketika kita bicara di publik internasional dalam arti menyiapkan mental kita begitu tidak hanya sebagai orang yang merasa mungkin sumber informasi tapi mungkin lebih dari itu. Nah udah mungkin bisa bisa sharing ya bagaimana sih memposisikan diri sebagai seorang pembicara publik kalau memang dihadapi audiensnya itu beragam apalagi dari luar negeri atau mungkin kita sedang bicara di negeri orang. Silakan dah. Ya itu benar banget Mas Taufan pertanyaannya tadi. Kalau ngomong bicara Mhm. di depan umum tidak hanya di luar negeri ya bahkan juga di dalam negeri. Iya. Preparation pertamanya itu memang lebih banyak pada mental menurut saya. Mental Hmm. tentu dan konten nanti yang kedua. Nah, tapi mental ini bagus kita persiapkan sejak awal. Ya mentalnya itu benar bahwa
orang khususnya di negara barat ya, mereka budaya bicaranya straightforward, tidak pakai Hmm. tedeng aling-aling kadang-kadang, dan atau di kampus di luar ya dia cuek aja, kamu salah dan segala macam. Betul, Jadi betul. secara mental kita don't take it personally juga. Ya Ya. itu cara mereka bergaul. Jadi biasa aja, jangan offended nanti muka kita merah dan marah. Normal saja. Bahkan kita bisa kadang-kadang melunakkan itu dengan mungkin bercanda, tapi bercanda terus ada isinya lagi kemudian. Dan dibalas juga dengan argumen. Nah, tapi kita balik lagi ke lebih awal lagi, mental yang perlu disiapkan lagi menurut saya adalah bahwa kalau kita akan di depan audiens internasional, kita perlu sadar dan mengakui bahwa itu kan bukan bahasa kita. Karena itu bukan bahasa kita, sebenarnya tidak ada tuntutan untuk kita ngomong as fluent as the listener, Native the audience. listener. Jadi tidak ada juga tekanan kita harus ngomong selancar dan sefasih mereka. Pertama bukan Ya. bahasa ibu kita ya. Nah, itu menurut saya bisa meringankan beban tekanan pressure dari awal. Bahwa saya memang orang Indonesia, itu bukan bahasa saya, jadi tidak harus nih. Bagus kalau kita bisa sangat fasih, tapi tidak harus. Nah, itu yang pertama. Dengan Ya. begitu, kita bisa mengeluarkan tekanan itu dulu tentang bahasa, dan kita bisa fokus pada pesan dan konten. Nah, jadi kita fokuslah pada struktur pesan dan konten. Sementara, Ya. bahkan kalau bisa, kalau saya kadang-kadang menyiapkan konten dan struktur awal itu kadang-kadang bahasa Indonesia aja dulu. Nanti pelan-pelan, kalau perlu, diterjemahkan ini ke bahasa bersangkutan. Nah, bahkan kelebihannya nih menurut saya, Mas Taufan, karena bukan bahasa ibu kita, dan pronunciation kita pasti berbeda kan, sehebat-hebatnya kita kecuali lahir dan besar di sana, udah pasti berbeda. Apalagi kemudian kita dari sebuah suku yang berbeda ya. Bahasa Minang itu bisa mempengaruhi bahasa Inggris, bahasa Jawa bisa mempengaruhi bahasa Inggris, pasti beda tuh keluarnya. Tapi itu kelebihan kalau menurut saya gini, orang bule ya, kalau audiens kita adalah English speaking audience, dia itu malah jadi lebih fokus dengerin kita. Fokusnya gitu kadang-kadang mungkin karena dia takut nggak ngerti, mungkin dia takut kehilangan apa namanya, karena pronunciation kita mungkin kurang atau apa, dia malah lebih atentif sebetulnya mendengarkan kita. Artinya itu kelebihan. Salah satu yang menjadi tantangan bagi seorang public speaker adalah menghold the attention, menghold attention audience. Nah, kita Menarik. by Hold attention, nature betul. dengan apa namanya, intonasi kita yang berbeda, dengan bahasa kita yang Inggrisnya berbeda, itu udah membuat mereka tertarik di awal. Nah, artinya kita tetap perlu harus menghold itu agak panjang. Nah, menghold agak panjang itu dari kontennya. Kontennya sebaiknya menarik, kontennya sebaiknya membukakan sesuatu yang baru buat mereka, yang unik. Tapi kalau kemudian kontennya boring gitu ya, ya lama-lama juga malas juga mereka dengar. Udah dia Nah, agak susah fokus, kontennya boring lagi gitu kan. betul. Nah, udah mungkin begini, mau izin saya potong Ya. sebentar. Nah, kalau di audiens internasional itu yang lebih diperhatikan lebih ke konten atau kita sebagai sosok public speaker yang mendeliver pesan itu. Dalam artian konteks dulu atau konten dulu udah yang mungkin mereka jadi perhatian mereka begitu. Kalau audiensnya luar negeri, misalkan teman-teman nih sedang bicara di conference internasional atau diundang di TEDx apa, sebagai PPI harus bicara depan publik. Nah, itu yang dilihat tuh sosoknya dulu. Kalau kita kan lebih ke sosoknya dulu ya. Atau memang isinya dulu dah. Kalau yang udah pengalaman udah lah, yang udah-udah. Menurut saya sih saling melengkapi ya. Kecuali kita seorang yang sangat super terkenal, orang mungkin nggak lihat kontennya. Pokoknya saya mau dengar dia aja gitu ya. Siapa misalnya Tom Cruise ngomong, atau kalau suka drakor Yoon Bin ngomong, ya mereka nggak peduli kontennya ya. Pokoknya dialah dengar gitu. Nah, sementara bagi kita yang mungkin levelnya tidak sangat seleb begitu, konten akan memperkuat kita. Kalau kontennya timely, cocok, dan sesuai interestnya. Misalnya gini, saya kasih contoh nih,
Saya Mhm. diundang di Melbourne Writers Festival. Itu salah satu Tahun berapa dah? festival berapa 3 tahun 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang Oh, lalu ya. hmm, Salah satu festival literasi terbesar lah di Australia gitu ya. hmm, Nah itu eh, dia itu banyak sekali sesi paralelnya. Sesi paralel banyak, hmm. artinya audiens yang rame itu juga akan memilih topik yang mereka senang, yang related dengan mereka. Nah, kalau dalam kasus itu umumnya audiens kita udah pasti ada koneksi sedikit nih, mungkin dia suka topiknya, mungkin Mhm, ya. dia penasaran mendengar penulis Indonesia gitu ya. Jadi saling melengkapi sih kalau menurut saya. Tapi kan beda kasus kalau kita ngomong di sebuah event yang orang nggak memilih, orang harus di sana. Itu tantangannya mungkin lebih lebih besar ya, karena audiensnya beragam sekali. Ada yang karena wajib ada di sana, ada yang karena terpaksa dan lain-lain. Nah, beda situasi sih mas. Tapi Beda dua-duanya akan situasi. saling melengkapi ya. Persona Kon- kita atau latar belakang atau kredensial kita dan topik kita. Misalnya saya ngomong Baik. di Smithsonian. Smithsonian itu Mhm, jaringan museum terbesar di Amerika. Saya ngomong tentang penggunaan, ini spesifik banget, penggunaan folklore Minang dalam buku saya, dalam karya saya. hmm, baik. Nah, yang hadir itu pasti spesifik banget. Dia mungkin peneliti Iya. folklore, peneliti seni budaya dan related dengan hal itu. Mhm. Itu, Mas. Oke, nah kita sedikit menyapa teman-teman. Selamat siang. Terima kasih buat yang mampir di Golden Hour. Siang ini spesial bersama Mas Ahmad Fuadi atau saya manggilnya udah Fuadi, seorang penulis best author ya, produser, seorang pembicara publik ya. Sesekali jadi dosen ada. Iya, betul. Ada seorang cendekiawan ya lah pokoknya intinya sosok yang sering bicara tentang beasiswa ya dan tentunya kebanggaan dari ranah Minang ini. Salam dari ranah Minang katanya. Oke, teman-teman Siap. boleh yang mau berinteraksi dengan kami boleh silakan langsung aja disampaikan lewat kolom chat. Nah, sambil nunggu teman-teman yang nanya dah. Nah, di Mhm. sesi Golden Hour ini yang mahal adalah pengalaman dari seorang sosok yang diundang. Dalam hal ini kita mengundang sosok Mas Uda Fuadi yang tentunya pengalamannya luar biasa. Udah apa yang bisa dibagi? Cerita inspiratif apa yang penuh dengan pembelajaran selama udah berbicara di ranah internasional ya, yang mungkin paling bisa diingat atau bisa jadi pembelajaran teman-teman semua yang ke depan mungkin punya pengalaman yang sama seperti udah ke depan. Apa aja tuh udah kira-kira? Em, Kalau pengalaman pertama saya belajar public speaking yang agak sering itu sebetulnya waktu di pesantren dulu mas. Waktu di Gontor itu Ah, ada kewajiban latihan pidato 3 kali seminggu, wow, bahasa, Arab, Inggris, wow, Indonesia. Nah itu tidak mantap. hanya sekedar begitu aja, tapi dilakukan dengan disiplin. Setiap giliran kita dapat panggung harus pidato, itu kita harus bikin teks pidatonya lengkap dan itu diperiksa oleh kakak kelas kita dan itu udah seharusnya kita hafal. Hmm. Waktu kita tampil itu si kakak kelas akan lihat teksnya gitu. Dulu saya pikir buat apa sih dihafal gitu ya. Tapi lama-lama itu sebetulnya buat melatih kita benar-benar siap. Kalau membuat teks dan kemudian berusaha menghafal kan kita benar-benar siap ya. Nah itu awalnya dulu. Nah kemudian waktu saya kuliah di Amerika di GW dulu, saya ngambil kuliah marketing communication, elektif ini. Hmm. Di sana kita berperan menjadi konsultan komunikasi buat sebuah project. Nah untuk itu Oke, kita presentasi kan. muter-muter nih. Uh, Sinyalnya ganggu. Teman-teman, oke, sudah kembali. Lanjut udah. Oke, ya, ya. Silakan. Nah, waktu saya kuliah di Amerika itu kan pengalaman di Gontor dulu ya. Harus ada Mhm, teks, harus dihafal. Saya pikir mungkin cuma di mhm. pesantren aja. Waktu saya kuliah di Amerika, saya ngambil kelas dari kelasnya program MBA. Itu elektif. Saya nggak ngambil MBA, saya mengambil elektifnya marketing Elektif, communication. betul. Markom. Marketing Mhm, communication itu kita jadi ini
jadi advisor, communication advisor untuk sebuah klien ya. Dan untuk itu kita, Kembali, ya. oke. Lanjut dah, lanjut dah. Ya. Nah, dosennya Lanjut, itu lanjut. namanya Profesor Maddox. Dia bilang Mhm. kalian sebelum presentasi harus ketemu dengan saya di ruang saya. Setiap orang Uh. harus ketemu dengan grupnya. Hmm. Nah, ngapain? Ternyata dia mewajibkan kita menghafal setiap line presentasi kita, karena kalian akan Wow. ngomong di depan publik, di depan klien, kalian nggak boleh salah nih, diapalin. Saya pikir, oh Zero ternyata, mistake lah kalau bisa. iya zero mistake, ternyata kayak di Gontor juga ya, ini udah program MBA, Profesor Medak namanya, kita ngomong depan ini nggak boleh juga salah, atau kalian harus hafalin gitu. Nah, akhirnya saya mengambil pelajaran dari sana, Mas. Dimanapun kita ngomong, ya kita siapkan, prepare the content, bahkan siapkan teksnya, dan kalau bisa dihafal. Dihafal itu artinya tidak harus kemudian juga strict begitu terus. Kadang-kadang perlu aja ada juga ruang improvisasi supaya natural. Tapi yang konten-konten utamanya sebaiknya ada di luar kepala kita ya, hafal gitu ya. Nah, bahkan kalau Presiden Mhm. Amerika itu mau ngomong, dia itu didrill oleh timnya di sebuah ruangan khusus untuk latihan pidatonya itu benar. Jadi seorang presiden pun dilatih sampai hafal luar biasa, sampai dia menguasai dengan berbagai macam gaya. Ya, Presiden Indonesia saya juga yakin begitu, para pejabat-pejabat tinggi juga begitu ya. Apalagi Betul. kita yang biasa-biasa aja, seorang presiden kalibernya udah jam terbangnya udah luar biasa, masih persiapan. Apalagi kita sebagai sambilan aja nih ngomong ya, harus lebih baik lagi persiapannya. Jadi preparation is so important. Jadi persiapannya itu sangat penting secara teknis dan secara mental tadi itu. Kita jangan terlalu terbebani dengan bahasa, tapi konten dan ininya harus bagus ya, message-nya. Salah satu pendekatan yang bagus itu 5W1H aja tuh dijawab. Lima Nah, satu hari tentang satu. saya ingat waktu pertama mungkin kesempatan pertama saya ngomong di audiens internasional tentang buku itu di Frankfurt Book Fair. Frankfurt Book Fair Hmm. mungkin tahun berapa ya? Udah lama sekali itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Hmm. Nah itu pertama kali menurut saya ngomong buku saya audiensnya internasional. Nah saya Buku yang mikir-mikir mana juga nih dah? ya, buku Buku yang Negeri mana Lima waktu itu Menara. dibawa? Oh, yang Negeri Lima Menara ya. Ya. Saya mikir-mikir apa ya yang saya bisa deliver dengan berbeda atau menggrab attention lebih dulu. Kalau konten kan udah saya siapin. Nah, saya Mhm. kemudian berpikir audiens ini perlu diajak mengexperience, mempunyai pengalaman yang banyak tentang konten yang kita sampaikan. Jadi saya memulai dengan memakai baju batik. Nah, itu menurut saya menambah Oh, menambah konten tanpa kita sebutkan. Lalu baik. saya membawa sarung dan peci. Jadi ketika saya mulai ngomong tentang budaya Minang, tentang budaya pesantren, saya liatin, this is sarung. Gitu. Nah, gimana cara makainya? Saya liatin juga sambil kemudian lanjut ke cerita gitu ya. Hmm. Jadi selain ada slide tentu saja ada. Nah, saya ingin menambahkan experience-nya selain slide, selain suara, ada yang bisa dipakai, ada yang bisa mereka sentuh. Nah, itu supaya engagement-nya lebih lebih banyak dengan peserta sih. Nah, Itu, Mas. menarik. Kata kuncinya adalah saya selalu punya prinsip bahwa preparation is the best execution. If we don't Mm-mm. prepare, maka it's getting worse lah apapun itu. Bahkan saya pernah dengar di salah satu biografinya Steve Jobs ketika itu almarhum, even Mm-mm. ketika dia mau launching satu produk aja, per slide itu dia betul-betul hafalin momentum dia menit keberapa ngomong apa, dia Tuh. sedang berada di bagian panggung yang mana, ya kan? Nah, sehingga no wonder ketika Steve Jobs habis presentasi, hampir semuanya pre-order dan semuanya ludes di batch yang pertama ketika barang itu udah di-create. Nah, mungkin salah satu the best preparation seorang CEO adalah saya pelajari salah satunya adalah Steve Jobs. Bener nggak sih udah? Apakah harus sampai segitunya kah mempersiapkan public speaking material tuh sampai segitunya dah? Odi mungkin ada Ya, pengalaman khusus dari udah itu sendiri. mungkin Steve Jobs itu best practice kita gitu ya.
ya Mhm. sekelas dia aja kayak gitu persiapannya. Dan kemudian hasilnya Mhm. juga luar biasa. Nah, yang saya lakukan mungkin belum sedetil dia gitu. Dia mungkin Mhm. udah Mhm. menghitung per detik sampai Betul. positioningnya di mana gitu ya. Kalau saya sih menyiapkan teks, saya latih berkali-kali. Jadi benar-benar dilatih mandiri, nggak punya tim yang liatin. Kalau punya tim liatin juga boleh. Biasanya depan kaca. Jadi diulang, diulang gitu ya. Lalu selanjutnya saya rekam, Mas. Jadi saya rekam Di record. audionya, dengerin lagi gitu ya. Apa yang kurang gitu ya. Lalu habis itu saya ngomong depan istri. Dia audiens pertama. Suruh dia kasih Dan itu masukan gitu kritik kan. paling jujur dari istri ya. Iya, iya, tapi juga harus siap itu mental ya, karena saking jujurnya kita kita merasa udah bagus loh, kok belum katanya kan. Nah, gitu. Habis itu ya diulang lagi kan presentasinya. Nah, itu Ya. juga nggak menjamin sih ketika kita live benar-benar di depan audiens, bisa aja itu kita lupa ya. Kita lupa sequence-nya, lupa kata-katanya. Makanya biasanya saya bawa contekan juga sih, bawa bawa kertas. Paling nggak saya tandain keywordnya ya. Ada teks lengkapnya, tapi keyword kalau teks lengkap itu kita baca di depan nggak biasanya nggak ngalir kelihatannya. Nah, paling nggak Ya. yang keywordnya saya ingat terus bisa dipanjangin jadi kata-kata. Tapi ada juga saya pernah lihat, Mas, orang Mhm. baca teks tapi dia asik bawaannya. Nah, mungkin Delivery-nya ya, dia deliverynya menceritakannya bagus juga. gitu. Walaupun Mhm. dia teks. Jadi akhirnya saya pikir teks itu hanya buat jadi referensinya aja. Habis itu dia kayak ngomong sebenarnya. Terus dia balik lagi ke teks. Nah, itu nanti mungkin ketemunya kalau udah kita coba ya, mana yang paling cocok buat kita. Nah, kembali ke pesan awal saya tadi, siapin mental dan take off the burden, the pressure dari kita untuk bahasanya. Bahasa itu kan hanya Hmm. toolsnya. Tetap fokus pada message, pada konten. Bahkan kita bisa punya kesempatan di beberapa event, kita boleh minta penerjemah, Mas. Nah, Kita punya hak buat itu ya, Mas ya. ya ada yang Udah ya. kemudian menawarkan, jadi kami punya penerjemah, Anda mau penerjemah nggak? Gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang merasa, saya kurang nyaman nih dengan delivery pakai bahasa bahasa asingnya sampai panjang sekali gitu. Kalau di awal kadang-kadang oke, nah bisa aja minta penerjemah. Cuma sebagai catatan, kualitas penerjemahnya juga beda-beda. Kalau pas dapat yang Hmm. bagus, asik gitu dia nerjemahin dengan benar. Kalau dapat yang kurang, kita tahu dia sebenarnya nggak nerjemahin yang sepenuhnya Yang sedalam yang itu. kita sampaikan. Nah, jadi itu the choice is yours ya. Pilih aja yang mana kira-kira. Kalau misalnya penerjemahnya kita tahu kredibilitasnya bagus ya nggak apa-apa. Nah, kekurangan penerjemah itu lagi uh, pace-nya jadi nggak terlalu cepat karena habis kita ngomong sepotong diterjemahin, ngomong sepotong diterjemahin. Waktu akan lebih banyak tersita untuk dua kali bolak-balik begitu. Baik. Itu Nah, mas. lalu saya juga mau nanya sama Uda, katanya kalau kita sedang melakukan presentasi atau bicara depan publik, Hmm. never apologize. Jangan pernah minta maaf di depan publik kalau kita. Nah, itu udah melihat itu bagi suatu hal yang perlu ditiru, perlu dengerin, atau memang sebenarnya sah-sah aja gitu. Nah, gimana udah melihat ini? Itu biasanya pesan itu datang dari budaya Barat ya. Jadi kalau Betul. saya lihat, Ya, saya pernah baca betul. buku umumnya dari pembicara Barat. Ya mungkin di budaya mereka tidak merasa harus gitu ya. Tapi kalau di Hmm. kita ya boleh aja kalau merasa itu nyaman dengan begitu ya. Kan kalau Misalkan ada alasan nggak udah pengalaman, mungkin pengalaman udah sendiri gimana? Pernah nggak kayak gitu? Minta maaf atau ada hal yang kurang terus bicara depan publik internasional bahwa I'm sorry, I'm not doing this gitu, atau apa gitu? saya kayaknya agak kemakan tuh dengan ini, dengan tulisan pembicara Barat itu. Jadi saya nggak pakai gitu. Tapi Nggak pakai ya, baik. saya pernah Uh, ingat, saya jadi audiens waktu itu di Washington mhm, di forum Yusindo namanya. mhm, Pembicaranya Mas Gunawan Muhammad. Nah, Mas Gunawan baik. Muhammad ini kurang apa lagi kan, dia
dia punya Betul. otoritas dengan ilmunya sebagai sastrawan, bahasa Mhm. Inggrisnya juga oke. Tapi di awal dia minta maaf, saya apa namanya tidak biasa ngomong dalam langsung bahasa Inggris biasanya katanya. Nah, Baik. itu malah jadi icebreaker. Jadi mungkin Oke. audiens itu paham kaliber GM, tapi dia ngomong gitu sebagai icebreaker aja. Mereka pada ketawa dan kemudian dia lancar. Ya memang dia lancar berbahasa. Uh, jadi nggak masalah sih ya pilihan menurut saya ya. Sebagai balik Nggak, lagi pilihannya. gitu. Baik. Nah, bagaimana udah melihat eh, bukan sosok, kualitas kompetensi generasi saat ini ya. Kalau kita bicarakan ada skill set 21st century skill, ada macam-macam lah begitu. Nah, udah melihat kemampuan public speaking ini skalanya atau prioritasnya ada di mana sih, dah? Apakah memang semua orang itu perlu menguasai skill ini dengan sangat baik, atau memang hanya orang-orang tertentu aja dalam artian orang-orang yang memang punya peran berbicara kepada publik begitu. Nah, mungkin walaupun sudah banyak yang bertanya seperti ini, tapi mungkin kita mau dengar juga perspektif dari Uda dari sisi praktis dan experience sudah. Silakan dah. Um, skill bicara menulis itu menurut saya skill dasar yang penting ya. Kalau Mhm, misalnya ada yang kurang, kita di antara itu dikompensasi lah di tempat lain. mhm. Misalnya, menurut saya ada orang yang ngomongnya kalau di depan publik kok biasa aja ya, tapi Betul. influence-nya luar biasa. Oh, jangan-jangan skill Hmm. set-nya ada di lobby gitu ya. Dia Oh, kalau baik. one on one bagus banget mungkin, tapi kalau di ngomong kok biasa aja gitu. Nah, jadi bisa dikompensasi sih di tempat lain, tapi kalau kita punya kesempatan, coba kita menguasai yang skill set dua ini, bicara dan menulis. Memang tidak semua orang kemudian berbakat ya, tapi bakat itu hanya meningkatkan orang lebih dari yang rata-rata, atau kita mencarinya tidak harus yang sampai luar biasa, tapi kita punya standar lah, standar yang lumayan. Nah, standar itu bisa dicapai dengan berlatih, dengan persiapan. Kalau kita berlatih, Hmm. mau mencoba, kayak saya bilang, saya kan awalnya tidak nyaman nih bicara di depan umum. Nah, tapi Ya. saya mencoba berlatih. Berlatih pertamanya dipaksa kan di kantor disuruh Mhm. latihan pidato. Nah, waktu kuliah, saya mulai merasa, oh saya memang perlu nih skill set ini. Jadi saya usaha tuh Mas Taufan, kalau ada diskusi, baik diskusi di kelas atau diskusi umum, saya usaha nanya. Mhm. Hanya nanya aja. Ada pertanyaan, Hmm. orang kan siapa yang nanya? Angkat aja tangan Betul, dulu. betul. Kadang-kadang pertanyaan juga belum siap gitu ya. Nah Berarti itu, nunjuk dulu. iya. Nah itu kadang-kadang saya lakukan untuk menantang diri sendiri, untuk membiasakan dirilah gitu ya, didengar suara kita tuh didengar banyak orang gitu. Nah, walaupun masih belum nyaman, kepaksa ya nggak apa-apa. Atau kadang-kadang bahkan saya gini, ini diskusi tentang diplomasi. Bahkan baru Mhm. duduk, belum mulai diskusi, saya udah mulai menyiapkan pertanyaan tuh, yang Waduh. kira-kira related dengan ini. Nah, nanti nanya aja gitu ya. Nah, itu bagian dari melatih diri tadi. Ya, makanya teman-teman kalau misalnya merasa, aduh saya susah sih public speaking, ya coba latihan kecil-kecil seperti itu, nanti persiapkan, dan menurut saya ini skill yang penting banget. Ini yang make the difference nanti ya. Kalau ada orang yang sama kemampuannya, kalau ada satunya bisa menulis, bisa berbicara lebih baik, dia mungkin akan dikonsider lebih baik di dunia kerja atau di tempat lainnya. Nah, salah satu tokoh yang luar biasa untuk dua hal ini menurut saya, Mas Taufan, yang legendaris itu Buya Ya, Hamka. Masya Buya Allah. Ya, Hamka itu Wilham. ngomongnya luar biasa. Jadi kalau kita mendengar itu terasa banget tuh ke hati. Tapi dia menulis ratusan buku. Nah, menurut saya nih nggak ada nih figur seperti Buya Hamka sekarang yang bisa menguasai dua dua skill set ini dengan luar biasa. Pakai Uh, paket lengkap ya. pakai lengkap. Nah, ini yang membedakan. Dan dia akan membantu karir sih di mana saja kalau menurut saya. Nah, wisdom wisdom dari seorang Buya Hamka yang udah adaptasi sebagai Ahmad Fuadi saat ini apa yang menjadi mungkin values ya. Mungkin ada wisdom-wisdom beliau yang udah juga jalani di karir udah saat ini apa kira-kira yang paling diingat dari beliau? Uh,
Buya Hamka itu dia merasa nggak punya banyak privilege yang lain-lain ya. Mhm, Dia nggak lulus sekolah, nggak pernah lulus sekolah karena selalu pindah-pindah, sempat mhm. nakal dan lari kemana-mana. Ya. Tapi dia merasa dia harus punya sesuatu yang berbeda. Nah, untuk sesuatu yang berbeda itu dia perbanyak baca buku. Jadi dia baca buku apa saja. Tapi kan dia nggak bisa nih mengakses buku berbahasa Inggris. Karena Ya. dia nggak bisa berbahasa Inggris dengan level itu ya. Dia mungkin bisa bahasa Mhm, Inggris sedang. mhm. Tapi dia bisa berbahasa Arab. Jadi dia tidak Masya Allah. menerima kenyataan hanya dengan bahasa Inggris kemudian saya nggak bisa maju. Dia kemudian menggunakan bahasa Arab dengan maksimal. Dia baca semua kepustakaan bahasa Arab yang terjemahan dari bahasa Inggris. Jadi dia baca Shakespeare gitu, terjemahannya bahasa Arab. Dia baca kepustakaan Inggris melalui bahasa Arab. Jadi nggak menyerah dengan kekurangan. Saya boleh kurang di sini, saya cara kompensasi. Nah, saya mencoba juga begitu sih dari Hmm. pengalaman. Kalau saya nggak bisa ini, saya compensate dengan yang lain. Nah, kita Karena kita pada punya dasarnya kita kebebasan punya untuk kelebihan kekurangan sendiri ya, Ada ya. ya betul betul. Betul. Nah, ini ada yang nanya nih dari Hmm. Astrida. Gimana cara milah isi kepala ketika mau ngomong, dah? Ketika mau bicara karena Oh, terlalu banyak dan berlibat di kepala. Ini kan is a common problem ya. Mungkin udah bisa ada solusi yang disampaikan. Silakan, dah. ya saya juga bisa seperti itu juga ya. Nah, sekali lagi caranya memang harus ada persiapan. Kalau kita udah siapkan konten dari awal, yang berlibat itu jadinya bisa kita susun ya. Kita susun Hmm. berdasarkan mana pembukaan dulu intro, mana konten tengah, mana kemudian summary. Jadi siapkan waktu, Mhm. siapkan apa namanya riset bahkan untuk menulis itu. Nah biasanya yang kalau kita kaget ini kalau kita tiba-tiba disuruh ngomong, lagi ada apa? Ya silakan ngomong-ngomong. Impromptu. Nah Betul. impromptu itu memang tidak dijamin akan bisa langsung lurus ngomongnya. Saya sendiri juga kadang-kadang, waduh ini tiba-tiba ya belum sempat kita menyusun. Nah, tapi kalau kita dikasih waktu misalnya mungkin 5 menit, paling nggak kita Mhm. menyusun pointernya aja. Yang paling gampang itu kan gini, saya lupa baca buku di mana ya. Kalau mau bicara, caranya bagian pertama, sampaikan apa yang akan kita sampaikan. Jadi Bapak dan Hmm. Ibu, saya, ladies and gentlemen, I would like to talk about my book. Kita mau ngomongin tentang buku kita. Bagian tengah, kita cerita tentang itu. My book is about something something gitu ya. Bagian Hmm. terakhir, kita ulang lagi summary-nya. Jadi, kalau disimpelkan kayak gitu. Saya mau ngomong ini itu adalah ini, dan kesimpulan ini adalah ini, gitu ya. Nah, itu Oh, tiga lebih bagian itu ya. memudahkan ya. Ya, sebetulnya semuanya adalah ini, cuma satu intro, satu konten tengahnya, satu summary-nya. Ya, Seperti ada itu. outline yang dibikin ya, ada ya outline secara apa Ya, namanya kalau di yang novel dibikin itu nan 3X namanya ya, tiga, tiga, 3X. ya, tiga babak ya, drama tiga babak. Hmm. Awalnya ceritanya aman dan damai, lalu tiba-tiba ada perang, peranglah mereka, lalu Drama, kemudian drama. drama. Kira-kira seperti itu. Nah, uh, public speaking yang asik itu ada dramanya sih. Jadi ada pembukaan, kemudian ada puncaknya, ada akhirnya, gitu. Baik. Nah, ini kita nyelip lagi ke Raga Yuda. Nah, ini agak sedikit, tapi nggak apa-apa, masih nyambung. Udah bagaimana caranya berarti public speaking selama masa pandemi saat ini? Apakah harus tampil depan keluarga, masa depan mantan? Kan kalau belum belum itu. Gak move on dong. Ya, nggak move on dong. Gimana dah, Ya. silakan dah. Ya kalau memang ada kebutuhan untuk berlatih, ya berlatihnya kalau selama bisa di depan orang real lebih bagus ya karena kan kita bisa membaca raut muka dari audiens. Nah, itu feedback buat kita. Kedua, ya kalau Ya. nggak punya kemewahan itu ya gunakan aja semua channel ini. Bikin IG live. Ini IG live ini kan udah ngomong di depan audiens kan. Bikin aja acara-acara live kayak seperti ini. Kok Ya gratis kok nekat aja udah bikin. Betul. nggak bayar. Kalau nggak ada yang nonton ya tonton sendiri gitu kan. Latihan. Namanya latihan ya dicoba aja. Nah, itu
perlu jam terbang. Jadi semakin sering kita seperti ini ya semakin terlatih. Terbiasa. Nah, saya sendiri Betul. nih Mas Taufan selama pandemi ini buat yang nanya juga ya. Saya saya kan belum pernah nih jadi host acara ya. Selama ini kan jadi pembicara umumnya. Nah, saya pikir Betul. ini ajang latihan juga. Jadi saya udah bikin nih Betul. namanya serial Beasiswa Lima Benua, IG Betul. Live. Saya lihat itu. Mantap. Saya wawancara aja teman-teman yang udah dapat beasiswa sambil kita membagi info penting buat teman-teman. Bagi saya ini kan latihan juga. Nih, Mas Taufan nih keren banget nih bikin volumenya ada apa. Pasti beda volume satu dan volume nanti 20-an gitu ya. Karena sudah mulai Beda dapat nih iramanya. Nah, saya juga iramanya bikin betul. Dan nih, tadi kan yang buat jawaban pertanyaan tadi ya. Selain betul. itu, bisa bikin sesuai tema yang kita suka. Nah, saya tadi bikin tema beasiswa. Saya punya satu lagi, serial True Color. True Color ini saya Oh. wawancara para kreator khusus di bidangnya tentang proses kreatif. Saya udah wawancara Mas Yofi Widianto, wawancara Dewi Hmm. Lestari, kemarin wawancara Ustadz Yusuf Mansur dari sisi kreatifnya ya. Oh iya, Nah, betul betul. ini kan Saya kemarin lihat. dapat dua ya, kita dapat ilmu sendiri, kita bagi ilmu buat yang lain, buat kita juga melatih. Jadi silakan aja nih, pakai semuanya. Ya Ben-bennya intinya eksperimen gratis. ya, Daya. Iya. Eksperimen dan belajar dari yang kesalahan, nanti patternnya akan kebentuk sendiri. Alhamdulillah sudah Iya. banyak sekali yang bertanya. Nah, tadi sekarang kita ke nah ini pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab juga. Cara kita nggak grogi ngomong depan umum dan minta saran udah supaya mengatasi gugup dan ngeblank karena terlalu banyak diem, bicara putus-putus jadi nggak tersampaikan. Silakan dah. Ya, kalau ngikut dari awal tadi kan kita udah bahas ya. Ada Hmm. persiapan mental. Jadi dari mentalnya sendiri kita kita benerin dulu bahwa eh, ini bukan bahasa saya. Artinya kita jangan merasa terbebani oleh harus berbahasa yang sangat baik dan benar. Tapi kita fokus ke pesan. Nah, bagaimana supaya kita tadi nggak blank dan segala macam? Tadi kan ada menurut saya proses membuat outline pesan kita. Bahkan kalau bisa sampai ke teksnya. Kalau bisa dihafalin gitu. Kalau nggak sampai bisa Iya. dihafalin, waktunya terbatas, paling tidak pointer. Pointer Hmm. ini nggak selalu nempel di kepala kita. Apalagi kalau di depan banyak orang ya, kadang-kadang hilang juga tuh. Ngeblank pasti. Saya biasa, walaupun mau ngomong dikit di depan audiens lah, saya paling nggak saya punya pointer di kertas kecil. Dan sekarang Hmm. nggak harus di kertas kecil ya, taruh aja di handphone, Di handphone. taruh di notes. Cuma kadang-kadang kalau baterainya lowbat, nah mana tadi mana tadi hilang. Bingung. Nah, jadi yang tradisional di kertas itu membantu tuh biasanya. Nah, kalau kita udah punya pointer, ikutin aja pointernya itu. Fokus. Oh ya, di awalnya pembukaan ini poin-poin. Nah, kita tidak akan tersesat biasanya. Jadi memang ada kondisi saya sendiri juga pernah merasa saya mau ngomong ini nih, mau ngomong A, tapi kok muter-muter lama-lamanya kok ke C, lama-lama kok ke Z gitu. Jadi kita tersesat dalam Betul, pembicaraan sendiri. Karena betul. itu tadi banyak sekali ide kan. Nah, mending kita balik ke catatan, balik ke contekan itu. Nah, ini nyambung ke Gitu. pertanyaannya Hmm. TFX Kun ya, cara membuat pendengar agar fokus kepada kita. Sebenarnya kalau kita fokus ke konten pembicaraan kita sendiri kali deh. Mungkin ada catatan lain dari Uda, cara membuat Ya, tadi kan audiens untuk fokus ke fokus kita ya. gimana? Mm-mm. Jadi fokus itu orang kan tadi fokus pada kita, pada konten. Kalau kita konten udah siapin, mudah-mudahan bisa fokus. Tapi itu kan nggak langsung menggrab the attention ya. Nah, untuk Betul. menggrab perhatian ini, tadi saya bisa tambahin itu. Kalau kita di international audience, kita bikin sesuatu lah yang berbeda, yang mereka nggak setiap saat lihat dari orang mereka. Makanya tadi saya bilang, saya kan pakai batik. Nah, itu udah pembeda. Orang kan udah mulai, yang lain pakai jas loh, kok ini baju apa ini gitu ya. Uh, saya bawa sarung misalnya sama peci yang untuk cerita. Kalau kita punya kemewahan untuk punya presentasi, presentasinya dibikin ada touch yang berbeda yang sangat lokal. Pembeda kita adalah memang jati diri kita sebagai orang Indonesia dan Indonesia sebagai negara kita.
Nah, itu udah jadi pembeda sih menurut saya. Iya, betul. Cara lainnya bisa diintonasi ya. Hmm. Intonasi di raut muka, tapi tidak harus juga. Karena ada juga pembicara nih, Mas Taufan juga pasti pernah memperhatikan. Ini orang ngomongnya kan datar aja, tapi kok enak Iya, didengar gitu ya. betul, Eh, betul. nggak ada ininya oratornya sama sekali, tapi kok asik gitu ya. Tipikal orang Jerman ngomong begitu, Mas, kalau saya lihat. Gitu ya. Jadi Iya, rata aja tapi Eropa menarik gitu ya. Timur. Heeh. Eropa Ta- Timur Tapi menariknya karena apa? Konten jadinya kan ya. konten, Mas. Mereka ngomong Dan semuanya isinya logika. data, daging semua. Iya, iya. Dan logika. Jadi keterhubungannya Logika, itu. betul. Orang Mhm. jadi terpuaskan. Oh ya menjawab ini. Baru kita tanya di kepala, dia udah menjawab gitu ya. Karena ada Betul, keterkaitan betul. logikanya. Nah, teman-teman Mhm. dalam menulis juga sama nih. Dalam menulis dan juga bicara itu, kita perlu isi tulisan atau pembicaraan kita dengan data dan logika. Jadi dia tidak Hmm. ujuk-ujuk datang, tapi sebab akibatnya ada gitu ya. Dan Nah, ini nyambung ke memuaskan flat karena story ya, udah ya. Cara mau ah, ah. bikin tips buku yang bestseller yang udah barusan lagi jelasin ya, Dah ya. Nah, iya benar Nyambung benar ya. benar. Ah, Iya benar. silakan dah. Ya, jadi kalau buku ya sama, buku itu kalau tadi di bicara kita ngomong konten, kalau buku dia lebih mendasar lagi, lebih fundamental lagi ke hati nih. Karena saya percaya Hmm. menulis itu dari hati akan sampai ke hati. Mhm. Nah, Masya kalau Allah, betul. menulis itu sebetulnya bicara juga seperti itu ya. Kalau menulis ya siapkan dulu tuh alasan menulisnya apa. Kalau punya sebuah project menulis, why-nya itu why, kenapa kita nulis. Nah, itu perlu ada landasan itu menurut saya. Itu fundamental, lalu baru kemudian temukan bahan yang akan ditulis. Dan bahan yang akan ditulis itu adalah bahan yang paling dekat dengan hati kita, yang paling menggetarkan hati kita, yang paling kita akan senang Hmm. hati menulisnya. Nah, kalau udah gitu udah menulis tuh. Nah, menulis kemudian Yang kita tidak harus suka. kemudian ya bahasanya harus indah dan segala macam. Ada Mhm. bahasa orang yang normal-normal aja tapi menarik dibaca. Kemungkinan dia dari hatinya untuk menulis. Nah, bicara juga gitu menurut saya. Coba yang kita sampaikan benar dari sepenuh hati kita. Nah, Oke. dan nih kalau ini Hmm. pertanyaannya dari organisasi nih. Wah, saya juga Ya, bagian dari sini nih dulu ya. Sekarang juga masih bersahabat dengan teman-teman perumas muda. Izin ya. tanya udah beda apa nih, sorry kepotong. Beda bicara depan umum secara offline dan online apa? Ada trik-triknya sendiri nggak untuk keadaan saat ini di saat kita public speaking secara online? Oke. Okay. Ini sangat relevan ya Ya. dengan kondisi saat ini. Silakan Ya, udah. teman-teman perhumas muda, bagi saya ini juga masa saya belajar ya. Karena selama ini saya kalau bicara offline. Dan saya berusaha mengurangi yang online dulu ya. Tapi sekarang kan nggak Hmm. ada punya Mhm. pilihan. Nah, saya sekarang mulai sering. Iya, bener. Pertama, Ya udah yang buktinya bikin pertama, program sendiri kan? iya, yang pertama perbanyak jam tayang. Banyak. Nah, udah. Oke, Udah aman dah. keputus, Lanjut dah. keputus nggak tadi mas? Iya, tadi Ya, keputus. Lanjut dah. ya, ya. Jadi buat teman-teman perumas muda, tips pertama perbanyak jam terbang, jam tayang. Jadi Hmm, nggak usah mikir dulu karena ini new normal ini kita juga nggak punya tips banyak karena memang baru dilakukan. Ya perbanyak aja jam betul. tayang dulu ngomong kayak gini. Nanti Mhm, lama-lama akan ketemu. Nah kalau mhm. pengalaman saya sih selama ini selama berapa? 3 bulan 4 bulan ini kan, entah udah 4 berapa bulanan. jam Zoom, IG live, YouTube live dan segala macam. Eh, yang saya kehilangan pertama, yang saya kehilangan adalah interaktif itu, melihat apa namanya? Kalau kita ngomong itu kan kita dapat feedback mimik muka, suara orang, itu Betul. tuh membuat ngomong itu lebih enak. Kalau sekarang tuh kayaknya sepi aja kan, apalagi webinar kan. Ini saya ngomong sama diri sendiri apa enggak nih gitu ya. Betul, Jadi betul. akhirnya saya sekarang hanya mencoba gini ya, memvisualisasi. Sebetulnya saya Mhm, ngomong ini seperti biasa aja, tapi kebetulan mereka ada mhm, di balik layar masing-masing.
dan nggak bisa kedengaran suara. Jadi visualisasi aja, wah ini sebetulnya ada feedback juga gitu ya. Kedua, Betul, betul. mencoba menambah interaksi. Nah, menambah interaksi akhirnya kita juga kembali ke teknologi ya. Pakai Mentimeter, pakai polling, Betul. pakai apalagi chat. Kahoot. eh, nah, ya, nah yang saya lakukan, saya bikin kelas kelas menulis online, writing from the heart. Ini udah angkatan kedua. Oke. Dan juga kelas berburu beasiswa ya. Nah, yang saya lakukan menambah interaksi itu sebelum kelas, sekitar sejam sebelum kelas, saya ngirim menu pembuka. Jadi Oh, orang belum aduh. masuk kelas, tapi sudah ada, bukan pre-work. Kalau pre-work kan kayaknya beban gitu ya. Ini menu Betul, pembukanya betul. gampang. Tonton ini, buka link ini untuk persiapan, mulai mengkondisikan. Nah, nanti udah Betul. masuk, jadi saya bisa connect. Gimana tadi teman-teman udah sempat mencoba mencicipi menu pembuka kita enggak gitu. Jadi buat diskusi ya. Hmm. Jadi engagement nambah lah mudah-mudahan. Habis itu mulai nanti terakhir setelah kita tutup sesi ada menu penutup juga. Nah, menu penutup itu bisa isinya summary, bisa juga mungkin latihan mandiri dan lain-lain. Nah, mungkin itu menambah engagement ya. Sambil terus kita Oke. mencari nih gimana paling paling asiknya. Nah, yang baiknya menurut saya karena orang juga semakin terbiasa. Setiap orang menurut saya sekarang di Indonesia udah pernah Zoom lah. Paling nggak berapa kali seumur Hampir. 4 bulan ini kan. Mereka juga Betul. semakin mengerti apa yang mereka harapkan dari pertemuan online ya. Ekspektasinya tidak mungkin sebesar awal-awal yang pingin kayak Betul. offline. Nah itu juga bagus ya. Jadi Betul. kita ada etiketnya saling tahu lah gitu ya. Walaupun saya Betul. terus mencari nih Mas Taufan mungkin bisa Mhm. sharing juga apa tipsnya kita ngomong di online kayak gini. Saya masih terus mengumpulkan ini info juga. Referensi ya. Kalau Mas Taufan Eh, sendiri apa nih? Udah 20 episode. yang pasti satu luwes ya. Jadi dalam artian kita ketika bicara di virtual ini mau nggak mau detailing itu menjadi diperhatikan, Mas. Cara kita Mm, berpakaian, mm-mm, background, lalu mm-mm. ambience konteks di mana kita bicara itu mencerminkan kita siap apa enggak dan kita serius apa enggak di event itu. Nah, sehingga Oke. kadang-kadang ada beberapa nih yang saya perhatikan mungkin di beberapa seri webinar Mm, seminarnya serius, lalu acaranya ya. serius, tapi kok kayaknya narasumbernya menyepelekan dengan dia pakai kaos misalkan. Oh Lalu gitu. dia tidak mengkondisikan di situasi di mana dia tidak terganggu dari anak, dari istri, dari suara-suara bising. Nah, jadi memang satu detailing on konteks itu jadi nomor satu dalam konteks public speaking online. Jadi konteks itu pastikan kita di situasi di mana kita tidak terganggu itu pertama. Kedua, yang tadi Mas Wadi sudah sampaikan something with gimmick ya, games, lalu entertainment, engagement, lalu interaksi, tegur satu persatu. Kadang-kadang kalau misalkan di Zoom misalkan ya, di Zoom kalau yang hadir di bawah 50, saya suka sebutin tuh namanya satu-satu. Jadi ada personalisasi. Ya, jadi Oh gitu. ketika sudah disebut namanya, halo Akbar, Anis dari mana segala macam. Jadi mereka dekat dengan kita. Nah, ketika sudah itu biasanya mereka akan ngalir dengan sendirinya tuh dah bertanya atau apa. Ya, bahkan kadang-kadang dia minta diskusi lebih lanjut dan lain-lain. Nah, ketiga something with apa namanya? Uh, supporting material tuh menjadi penting. Video, lalu ada grafik-grafik di PPT kita, lalu sometimes kita lupa senyum. Nah, ini penting dah. Jadi Mm-mm. kadang-kadang energi itu kan nular ya. Nah, jadi Iya ya. kadang-kadang yang bikin orang ngantuk itu ketika delivery-nya juga ya flat gitu. Jadi walaupun Mm-mm. topiknya bagus, tapi kita tuh kayak kayak baca berita gitu, orang nggak menarik. Bahkan ada satu Zoominar, ada tiba-tiba langsung live 20-30 orang, dan ketika ditanya feedback, iya langsung itu kayak serentak. Ketika ditanya feedback, topiknya menarik tapi pembicaranya nggak banget deh gitu. Ketika ditanya nggak banget deh, iya kayak baca berita atau kayak menganggap Mm. kita tidak ada audiens begitu. Iya Nah, ya. jadi rupanya kata kuncinya kita harus lebih interaktif seperti ini, dan lebih halo, Mm. lebih ceria, lebih lebih bisa Ceria. hangat begitu. Iya, Mm-mm. walaupun kita mungkin sebenarnya kayak males banget ya, atau mungkin bukan gue banget, tapi kita Nah, dituntut untuk menjadi sosok seperti itu di ranah virtual. Jadi orang tuh merasa apa ya, hangat, ih mm, seru ya gitu. Nah, yang mm. terakhir itu minim deadlock atau dead air. Jadi jangan tiba-tiba kelihatan kita gugup
atau kita panik atau diem. Nah, makanya rehearse itu menjadi penting, seperti yang tadi udah sampaikan begitu. Ini jadi saya yang jawab. Nggak apa-apa, ini kan kita sharing ini. Satu Betul. lagi kemarin Mas yang saya dapat, Iya, ternyata walaupun Zoom kemudian atau apa Google Meet dan ini sangat sangat apa ya umum ya, ternyata nggak semua orang betul. loh suka, nggak semua orang suka Mas. Iya, iya, Ada yang iya, suka betul. bahkan ini WhatsApp group text. Jadi Ada, ada. kelas saya akhirnya kombinasi Mas Afan. Oh, Materinya oke. WhatsApp group karena semuanya kan teks itu ya. Lalu Mhm. diskusi dengan Zoom. Waktu saya tanya, boleh nggak kita semuanya Zoom aja? Pollingnya mengatakan enggak. Enggak. Karena kalau ada di WhatsApp Oh, group terdokumentasi dengan baik, bisa di-refer kapan saja. Kalau Zoom yang betul, langsung begini, memang ada rekamannya sih, cuma referensinya kan nggak tertulis. Mereka harus lihat rekamannya betul, lagi. Mungkin tidak menghemat waktu. Dan mereka harus hadirkan waktu itu. Kalau teks betul. di WhatsApp group, ada terus kapan saja. Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya, kalau ini kombinasi. Mhm. Tidak semua orang yang ternyata orientasinya video. Apalagi yang Video. beberapa orang punya concern tentang ini, Mas, paket internet. Iya, sepakat, Iya, setuju. lebih Kemarin kita lebih sempat ada hemat. survei dah, Mm-mm, ada survei ya, internal kebetulan kami di ya. kampus itu narasumber ada kurang lebih 500 sampai 700 mahasiswa. Nah, Mm-mm, hal apa yang paling memberatkan kamu selama pandemi? Nomor satu tuh mm. jawabannya kuota internet dah. Jadi Iya, betul. pengeluaran mereka paling besar adalah di data ya. Jadi relate tadi seperti yang udah sampaikan ya. Tidak semuanya seneng atau mungkin nyaman dengan kondisi video seperti ini karena dealing with ekonomi ya, economic side lah gitu. Selain itu dealing dengan koneksi. Iya, Kayak koneksi. kita kadang-kadang muter-muter. Jadi ini kalau WhatsApp group kan Betul. hampir nggak pernah ada masalah dengan itu. Betul, betul. Nah, Setuju. Apa kalau nggak cukup WhatsApp sekarang mainnya apa Telegram ya, Dah ya? Telegram juga ya, bisa jadi satu Telegram. platform dulu sampai ribuan. Betul. Nah, udah nih nggak kerasa udah 3 menit Mm-mm, terakhir. Nah, di sesi golden mm-mm, hour ini ada yang namanya golden message. Nah, golden message mm-mm. adalah pesan terbaik apa dari seorang Uda Ahmad Fuadi tentang topik hari ini dan mungkin topik-topik yang sifatnya general supaya teman-teman yang mendengarkan ini bisa punya pola pikir, perspektif baru tentang banyak hal dari seorang Uda Fuadi. Silakan udah 3 sampai 4 menit. Tiga menit lah ya. Oke, teman-teman nih juga ada banyak yang nanya tentang menulis ya. Menulis dan bicara menurut saya itu punya banyak kesamaan. Itu adalah ekspresi diri kita. Nah, ekspresi diri yang paling berkesan yang keluar dari diri kita itu adalah ekspresi yang datang atau berasal atau berakar dari hati. Karena itu pastikanlah pesan yang kita sampaikan tertulis atau bicara itu ya muncul dari dalam hati kita terdalam. Nah, kalau saya bilangnya itu, kalau kita tulis sesuatu dari hati, sampai ke hati. Nah, mungkin juga sama, apa yang kita sampaikan dari hati itu menyentuh hati. Dan begitu menyentuh hati, teman-teman, hati manusia itu Mhm. di mana-mana terbuat dari bahan yang sama. Artinya dia bisa lintas, hati retak juga sama, hati yang sakit juga sama gitu di mana-mana. Nah, dia akan melintas waktu, bukan melintas waktu saja, melintas geografis, melintas bangsa, budaya, agama. Betul. Karena itu, ya menulislah dan ngomonglah dengan hati teman-teman. Nah, tapi hati aja nggak cukup, teman-teman. Isi hati itu perlu kita atur juga bentuknya. Kita siapkan pesannya, kita siapkan struktur pesannya, lalu mulailah kita deliver. Nah, bagaimana nih kalau ngomongnya harus bukan dengan bahasa kita? Jangan terlalu khawatir dengan bahasa. Bahasa lagi tools. Yang penting pesannya, nanti kita cobalah dengan sesimpel mungkin, tapi pesan nyampe. Bahkan kalau bisa kita bisa Mantap. minta bantuan penerjemah. Nah, jadi teman-teman, akhirnya yang paling penting setelah tadi hati, 30 setelah detik dah. pesan, iya latihan, latihan, latihan. Latihan. Prepare yourself, dan kalau preparationnya bagus, bisanya delivery-nya juga bagus. Terakhir, Masya Allah. mulai dari Terakhir. hati sampai ke hati, manjada wajada. Menjada wajara kalau bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Luar biasa. Udah Ya, sehat terus. Makasih banyak waktunya di 1 jam siap. yang sangat menginspirasi dan berkesan. Kita akan record dan save di feed saya. Kalau udah berkenan nanti saya juga bisa kasih link downloadnya. Udah sehat terus. Salam untuk keluarga, salam untuk anak. Berkarya selalu dan tetap jadi kebanggaan kita semua. Udah. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu udah. Sampai ketemu Terima teman-teman kasih semua. teman-teman.
Terima kasih Siap. teman-teman.